ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل ملعن. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Pada video kali ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kitab An-Nahwu At-Tatbiki karya Dr. Khalid Abdul Aziz hafizahullah taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas beberapa hal yang berkaitan dengan inna wa akhwatuha, yang berkaitan dengan inna dan saudara-saudaranya, yaitu yang berkaitan dengan at-tartibu baina ismiha wa khabariha, urutan antara isimnya dan khobarnya. Dan kita telah mengetahui bahwa ternyata khobar inna tidak boleh mendahului isimnya kecuali jika khobarnya itu merupakan jar majrur atau dhorof, maka dia boleh mendahului isimnya sebagaimana halnya pada mubtada dan khobar. Nah, sekarang kita masih dalam pembahasan inna wa akhwatuha. Kita akan membahas tentang lamul ibtida. Lamul ibtida adalah lam yang berada di awal kata. Hukum asalnya seperti itu. Mu'allif mengatakan takhtassu inna min baini akhwatiha. Inna memiliki kekhususan min baini akhwatiha, daripada saudara-saudaranya, yakni yang tidak dimiliki oleh saudara-saudaranya, bi annaha ahyanan ya'ti ba'daha lamun li ta'kidi madmunil jumlati. Bi annaha, bahwasanya inna, ahyanan, terkadang, ya'ti ba'daha, datang setelahnya, huruf lam yang berfungsi untuk menekankan kandungan jumlah. Inilah yang dinamakan lamul ibtida, atau boleh dinamakan lamut taukid, atau untuk bab inna ini bisa dinamakan juga dengan lam muzahlaqah. Jadi bisa disebut lam ibtida, bisa disebut lam taukid, bisa disebut lam muzahlaqah. Tusamma, dia dinamakan bilamil ibtida dengan lamul ibtida, au bilamil muzahlaqah, atau dinamakan juga dengan lam muzahlaqah. Nah, dinamakan lamul ibtida atau dinamakan lamul muzahlaqah. Yani kalau dalam bab inna itu biasanya terdapat pada khobarnya atau terdapat pada isimnya, kalau isim itu disebutkan setelah khobarnya, isim inna yang muakhar. Nah, mu'allif mengatakan wasumiyat, nanti kan ada contohnya untuk memperjelas. Kita baca dahulu penjelasan mu'allif. Wasumiyat bilamil ibtida, dinamakan lam yang menyertai inna tersebut bilamil ibtida, dengan lamul ibtida, li'anna laha haqqas sadarah, karena pada dasarnya lam ini memiliki hak untuk disebutkan di awal kata. Jadi lamul ibtida, ibtida ini permulaan. Kenapa dinamakan lam permulaan? Dikarenakan memang hukum asalnya lam ini disebutkan di awal kata, disebutkan di awal kata yang masuk kepada mubtada. Nah, yang masuk kepada mubtada, maka disebut lamul ibtida, lam yang mengawali kata. Taib, kita baca footnote-nya nomor 1. Falaha sadrul kalam fi babil mubtada'i wal khabar. Maka dia memiliki sadrul kalam, yakni dia berada di awal kalimat kalau itu dalam pembahasan mubtada dan khabar. Kalau dalam pembahasan mubtada dan khabar, maka lam ini berada di awal katanya. Nahu qaulihi ta'ala, contohnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la antum. Nah, la antum. Jadi harokatnya ini fathah, bukan kasroh. Kalau kasroh itu huruf jar, tetapi kalau fathah namanya lamul ibtida, sehingga butuh kita perhatian dibaca harokat apa. Kalau kasroh maka dia huruf jar, kalau fathah dia namanya lamul ibtida, fungsinya untuk menekankan, sungguh-sungguh atau benar-benar. La antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Benar-benar kalian
asyaddu, lebih besar, rahbatan, rasa takutnya, fi sudurihim, di dalam dada-dada mereka, daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya mereka orang-orang kafir itu lebih takut kepada orang mukminin daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini sungguh-sungguh. Kemudian contoh yang kedua adalah wala abdun mu'minun. Aslinya kan abdun mu'minun, hamba yang beriman, khairun, lebih baik daripada orang musyrik. Nah, abdun ini adalah mubtada, dia nakirah karena disifati. Khairun ini khabarnya. Nah, lam ini masuk kepada jumlah mubtada ini. Nah, kepada mubtada, la wala abdun, la abdun, dia berada di awal kata. Ya, sungguh-sungguh, diartikan sungguh-sungguh seorang hamba mukmin itu lebih baik daripada orang musyrik. Wa qaulihi ta'ala, contoh yang ketiga adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la masjidun, la masjidun, di sinilah maka namanya lam ibtida, lam permulaan kata. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menekankan jumlah atau kandungan jumlah. Masjidun ini adalah mubtada. Masjidun adalah mubtada. Ini apa kemudian dimasuki oleh lam ibtida, dimasuki oleh lam ibtida. Sungguh-sungguh masjid yang dibangun di atas ketakwaan di awal pertamanya itu ahaku, lebih berhak, adalah lebih berhak. Kemudian yang keempat, wa nahwu qaulika, dalam ucapan kita juga boleh la zaidun qaimun. Aslinya adalah zaidun qaimun. Ini jumlah mubtada khobar. Kita tambahi la zaidun qaimun, benar-benar Zaid itu berdiri. Nah, ini fungsi daripada lamul ibtida. Dia asalnya adalah lam yang berada di awal kata dan bermakna menekankan jumlah, kandungan jumlah. Ini lamul ibtida. Kemudian yang kedua, wasummiyat bil lamil muzahlaqati, dia dinamakan dengan lamul muzahlaqah li'annaha tuzahlaku fi babi inna an sodril jumlah, dikarenakan dia tuzahlak. Muzahlaqah yang dijauhkan atau yang tergelincir, seperti itu ya, itu arti muzahlaqah. Dikarenakan dia tuzahlaku fi babi inna, dikarenakan dia dijauhkan atau digelincirkan atau yang semakna dengannya, dijauhkan di dalam permasalahan bab inna an sodril jumlati, dari permulaan kata, dari permulaan kata. Ini namanya muzahlaqah. Jadi muzahlaqah ini kalau dia berada pada pembahasan inna dan saudara-saudaranya, karena isim inna itu kan aslinya mubtada, khobar inna aslinya khobar mubtada. Jadi lamul ibtida ini boleh masuk ke dalam pembahasan inna. Hanya saja karena inna itu fungsinya untuk menekankan, maka lam tadi yang fungsinya juga untuk menekankan harus dipisah. Tidak boleh atau tidak boleh digabungkan. Ada dua penekanan yang bergandengan. Jadi kalau dalam bab inna itu dia dipisah dengan innanya. Jadi awalnya mubtada berada di awal kata, maka ketika ada inna dia dipisah. Nanti akan ada contohnya. Kenapa dipisah? Karahiyah, karena untuk menghindari, karena tidak ada namanya karahiyah itu tidak suka. Ibtida al kalam, memulai kalam bi muakkidaini, dengan dua penekanan, dua pentakkid, yaitu inna dan lam. Nah, inna dan lam seharusnya kan gini, la zaidun qaimun, la zaidun qaimun. Nah, aslinya seperti ini, zaidun mubtada, qaimun khobar. Nah, lam ini adalah sodrul kalam, dia memang berada di awal kata haknya. Tetapi kalau ada inna, inna ini fungsi untuk menekankan, lam juga untuk menekankan, maka di dalam bahasa Arab tidak disukai bertemunya dua penekanan di awal kata seperti ini, inna dan lam. Maka lamnya ini muzahlaqah, digelincirkan atau dijauhkan dari inna. Maka biasanya kalau dalam bab inna dia masuknya nanti di khobar, dipindahkan ke khobar ini, maka menjadi inna zaidan laqaimun. Nah, laqaimun ini adalah lam pindahan dari sini karena bertemunya dengan inna. Inilah namanya muzahlaqah. Wal khulasah,
Intinya adalah annahu la budda an yujada fasilun. Annahu bahwasanya la budda harus an yujada didapati fasilun pemisah baina inna antara inna wa ma dakhalat alaihi al-lam dan huruf lamnya harus ada pemisah. Fa in dakhalat ala ismi inna ta'akhkhara. Jika dia masuk kepada isim inna maka isim inna itu diakhirkan. Wa in dakhalat dan jika dia masuk kepada khobar inna maka khobar inna itu diakhirkan. Jadi tidak boleh, intinya tidak boleh bersambung antara inna dengan lamul ibtida, sehingga lam ibtida ini harus dijauhkan. Amsilah contohnya, ini contohnya. Qala ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa innaka la ala khuluqin azim. Wa innaka la ala khuluqin azim. La ala khuluqin. Ini masuk kepada khobar inna. Nah, kalau dia masuknya kepada isim inna, ya isim inna itu harus diakhirkan. Jika dia masuk kepada khobar inna, maka khobar itu harus diakhirkan. Diakhirkan dari innanya. Baik. Kemudian yang kedua, qala ta'ala, ini karena masuk kepada khobar maka khobarnya diakhirkan. Kemudian yang kedua, qala ta'ala innal insana lafi khusrin. Nah, di sini innal insana lafi khusrin, innal insana lafi khusrin, kita lihat antara inna dan lam ini ada pemisah. Nah, lam ini masuk kepada khobar inna, masuk kepada khobar inna. Maka dipisah dengan isim inna. Ini juga demikian, dipisah, tidak boleh menyatu. Kemudian yang ketiga, qala ta'ala inna fi dzalika la'ibratan. Kalau lam ibtida itu masuknya kepada isim inna, maka isim inna harus diakhirkan. Inna fi dzalika la'ibratan. Ini kan masuknya kepada isim inna, lamul ibtidanya. Maka lamul ibtida ini, isim ini harusnya di depan sini, inna la'ibratan fi dzalik, seharusnya, maka diakhirkan. Diakhirkan daripada khobar innanya. Harusnya susunan asalnya adalah inna la'ibratan fi dzalika. Kita ingat lagi, sebutkan lagi ucapan mu'alif, kalau lam itu masuk kepada isim inna, maka isim inna harus diakhirkan. Ta'akhkhara seperti ini, dia diakhirkan. Diakhirkan dari apa? Dari khobarnya. Intinya harus terpisah antara inna dengan lam tadi. Jadi kemana dia masuknya? Kalau kepada isimnya maka isimnya diakhirkan. Kalau kepada khobarnya maka khobarnya diakhirkan. Kemudian yang keempat, qala ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala, inna fis samawati wal ardi la ayatin. Nah, la ayatin. Ini kan lamul ibtida, lam taukid, lam muzahlaqah. Harusnya inna la ayatin. Nah, inna la ayatin. Tetapi karena ayat di sini masuknya kepada isim inna, maka dia harus diakhirkan daripada khobarnya. Nah, agar terpisah antara inna dengan lam tadi. Karena sekali lagi, menurut orang Arab itu mereka tidak menyukai kalau di awal kata itu bergandengan dua penekanan, dua unsur yang memiliki makna menekankan, sungguh-sungguh. Kemudian yang kelima, qala ta'ala inna fi dzalika labalaghan. Nah, labalaghan di sini kemasukan la. Nah, harusnya kan inna balaghan. Nah, inna labalaghan, tapi karena tidak disukainya bertemu dua penekanan maka diakhirkan. Ini adalah khobar innanya. Baik. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, hadis Nabi SAW, inna minal bayani la sihra. Nah, ini juga lam taukid. Kenapa dia diakhirkan? Karena masuk kepada isim inna, maka isimnya harus disebutkan setelah khobarnya. Inna minal bayani la sihra. Aslinya inna la sihron minal bayani, tetapi tidak disebutkan bergandengan. Wahia fi jami'il mawadhi'i, dan dia di dalam seluruh tempat-tempat di atas, nah dia berarti lam tadi, adalah harfu ta'kidin, huruf ta'kid la mahalla lahu minal i'rab, yang tidak memiliki kedudukan i'rabnya. Berarti ketika di i'rab adalah lam ta'kid. Nah, lamul ibtida boleh, lam ta'kid boleh, lam muzahlaqa boleh, la mahalla lahu minal i'rab, wa yu'rabu ma ba'daha ala hasabi mauqi'ihi, dan isim setelahnya itu di i'rab sesuai posisi kedudukan i'rabnya, apakah dia isim inna atau khobar inna. Mithalun, contohnya adalah qala ta'ala inna fi dzalika labalaghan. Inna fi dzalika labalaghan. Ini isim inna, ini khobar inna.
Maka cara mengirabnya adalah inna harfun nasikhun, huruf untuk menasakh, yufidu ta'kid, fungsinya untuk menekankan makna, yansibul isma wa yarfa'ul khobar, dia menasabkan isim dan merafa'kan khobar. Fi hadza, fi ini adalah huruf jar mabni di atas sukun, hadza adalah ismun majrur, isim yang dijarkan, atau kita mengatakan ism isyarah mabni ala sukun fi mahalli jarrin bi harfil jar, mahalnya jar karena kemasukan huruf jar. Kemudian jarun wa majrur, huruf jar dan isim yang dijarkan, muta'alliqun, memiliki hubungan, bi mahdhufin, dengan kata yang dihapus, yang mana kata yang dihapus itu adalah khobar inna. Biasanya kata yang dihapus adalah mustaqirrun. Nah, mustaqirrun, khobar inna muqaddam, di sini didahulukan. Kenapa didahulukan? Karena isimnya bersambung dengan lamul ibtida. Nala balagan al-lamu lamul ibtida, lam di sini namanya lamul ibtida, harfun mabniyun alal fathi yufidu ta'kid. Dia adalah huruf yang mabni di atas fathah, fungsinya untuk menekankan. Balagon adalah ismu inna muakhar, isimnya inna yang diakhirkan, mansubun, dia mansub, wa alamatun nasbihi al-fathah, tanda nasabnya adalah fathah. Nah, ini teman-teman rahimani wa rahimakumullah, pembahasan tentang lamul ibtida, atau dinamakan juga dengan lam taukid, atau dinamakan juga dengan lam muzahlaqah. Disebut lam muzahlaqah karena yang asalnya dia di awal kata, karena ada inna maka kemudian dia diakhirkan daripada inna tersebut, harus dipisah, sehingga dia diakhirkan, disebutkan di bagian akhir setelah isim inna atau setelah khobar inna, intinya terpisah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.